Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam acara perkuliahan matematika teknik, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang determinan dari sebuah matrik persegi. Bahasan pada minggu yang lalu atau bahasan pada pertemuan yang lalu itu merupakan pondasi dasar untuk menghitung determinan dari sebuah matriks dengan menggunakan konsep permutasi. Nah, pertemuan sekarang kita menghitung determinan matriks dengan menggunakan operasi baris elementer. Operasi baris elementer tentunya bukan kata-kata yang asing bagi kita, karena kita sudah membahasnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Akan tetapi tidak ada salahnya apabila kita ulangi kembali secara ringkas tentang operasi baris elementer. Terdapat 3 operasi baris elementer yang diterapkan pada sebuah matriks. Yang pertama, menukar posisi 2 buah baris. Misalnya baris 1 ditukar dengan baris ketiga, baris kedua ditukar dengan baris pertama, dan seterusnya. Ini tujuannya untuk mempermudah pengerjaan aljabar kita. Kemudian yang kedua, yang namanya operasi baris elementer bisa dilakukan dengan mengalihkan sebuah baris dengan sebuah konstanta yang tidak sama dengan 0. Misalkan kalikan 2 baris pertama atau kalikan setengah baris ketiga, dan seterusnya. Yang ketiga, mengganti sebuah baris dengan cara menambahkan perkalian dari satu baris pada baris yang lainnya. Misalkan kalikan 2 baris pertama, kemudian tambahkan ke baris kedua. Jadi 3 operasi baris elementer. Ketiga-tiganya bisa kita gunakan untuk mempermudah pengerjaan kita dalam mencari solusi sistem persamaan linear. Pada pertemuan kali ini, operasi baris elementer kita gunakan untuk menyelesaikan atau digunakan untuk menentukan determinan dari sebuah matriks persegi. Agar pekerjaan kita lebih mudah, maka kita harus mengenal terlebih dahulu beberapa teorema yang berhubungan dengan determinan. Teorema-teorema yang berhubungan determinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila A adalah sebuah matriks persegi dan memuat sebuah baris atau kolom yang elemennya sama 0, maka determinan dari matriks A asal sama dengan 0. Jadi apabila kita diberikan sebuah matriks persegi, ukurannya sembarang, n kali n, bisa 10 kali 10 atau 20 kali 20. Ternyata di matriks tersebut memuat satu baris saja yang semua elemennya 0, maka determinan dari matriks tersebut pasti sama dengan 0. Demikian juga apabila diberikan sebuah matriks persegi dengan ukuran n kali n, di mana terdapat satu kolom saja yang semua elemennya sama dengan 0, maka determinan dari matriks tersebut sama dengan 0. Kalau kita kasih contoh, misalkan tentukan determinan dari sebuah matriks A yang ukurannya 3 kali 3.
di mana pada baris kedua semua elemennya sama dengan 0. Pada baris kedua semua elemennya sama dengan 0. Berarti tanpa menghitung kita sudah dapat menentukan bahwa determinan dari matrik ini sama dengan 0. Untuk membuktikannya bisa kita hitung dengan cara demikian. Kita tulis kembali matriknya, kemudian paling sebelah kanan, dua posisi sebelah kanan kita isi dengan dua kolom yang pertama ini, yang merah ini ya, 204, 30 untuk memudahkan perhitungan. Cara menghitung seperti kemarin, yaitu kita tentukan determinannya. Caranya adalah kita kalikan 2 kali 0 kali 1, kemudian ditambah dengan 3 kali 0 kali 4, ditambah dengan 5 kali 0 kali 7. Kemudian dikurangi dengan siapa? Ini penambahannya. Kemudian dikurangi dengan 5 kali 0 kali 4, dikurangi dengan 2 kali 0 kali 7, dikurangi dengan 3 kali 0 kali 1. Tandanya negatif. Kalau masing-masing kita hitung, maka nilainya semuanya akan sama dengan 0. Semuanya sama dengan 0. Jadi ini teorema yang pertama. Untuk selanjutnya tidak perlu dibuktikan. Apabila kita diberikan sebuah matrik persegi yang ada satu saja barisnya sama dengan 0, maka otomatis date-nya sama dengan 0. Berapapun ukurannya. Nah, bisa n kali n matriks. Kemudian kita lanjutkan dengan teorema yang kedua. Teorema yang kedua berbunyi apabila matrik A adalah matrik persegi dan terdapat dua baris atau kolom yang sama, maka determinan A sama dengan 0. Jadi misalkan kita diberikan sebuah matrik yang besar, kemudian kita diminta untuk menghitung determinan dari matrik tersebut tanpa menghitungnya, maka kita perlu menganalisa, perlu melihat apakah ada dua baris atau dua kolom yang sama unsurnya. Kalau ada, berarti determinannya sama dengan 0. Ya. Kalau ada dua baris atau dua kolom di matrik tersebut yang sama unsurnya, maka determinannya otomatis sama dengan 0. Kalau kita beri contoh, tentukan determinan dari matrik A ini. Kalau kita perhatikan matrik A ini yang ukurannya 3 kali 3, baris pertama 2, 3, 5. Baris ketiga juga 2, 3, 5. Kalau kita sudah tahu teoremanya, maka otomatis det A sama dengan 0. Ya. Untuk membuktikannya dapat kita hitung dengan cara yang sama dengan yang teorema 1. Kita tulis matriknya, kemudian kita tambahkan pada sebelah kanan dua kolom yang pertama, angka merah. Kemudian kita selesaikan, kita tambahkan 2 kali 4 kali 5, 3 kali 7 kali 2, 5 kali 3 kali 3, tandanya positif. Kemudian yang tanda negatif adalah diagonal yang bukan utama, 5 kali 4 kali 2, 2 kali 7 kali 3, 3 kali 3 kali 5. Tandanya nih negatif. Kalau kita hitung semuanya, kita jumlahkan dan kita kurangkan, hasilnya adalah sama dengan 0. Ya. Baik baris maupun kolom ada dua unsur yang sama, maka date-nya sama dengan 0. Jadi, apabila kita diberikan sebuah matrik, yang pertama kita lihat apakah ada baris yang semua unsurnya 0. Kalau ada, berarti date-nya sama dengan 0. Apakah ada
apakah ada kolom yang semua unsurnya 0? Kalau ada berarti date-nya sama dengan 0. Kalau tidak ada yang 0 berarti kita lihat lagi apakah ada dua baris yang nilainya sama. Ada dua baris yang unsurnya sama. Kalau ada berarti date-nya sama dengan 0. Kalau tidak ada, kita lihat apakah ada dua kolom yang unsurnya sama, elemennya sama. Kalau ada berarti date-nya sama dengan 0. Teorema yang kedua. Nah, sebelum kita melanjutkan ke teorema yang ketiga, kita ingatkan dahulu tentang jenis-jenis matriks. Matriks persegi yang semua elemen di atas diagonal utamanya 0 disebut dengan matriks segitiga bawah. Kalau kita contohkan demikian bentuknya. Ini ada matriks A ukurannya 4x4. Ada 4 baris, ada 4 kolom, namanya matriks persegi. Kemudian di atas diagonal utama itu yang saya kasih warna merah, itu diagonal utama. Itu semua angkanya 0. Kalau ada matriks yang semua elemen di atas diagonal utamanya 0, maka matriks itu dinamakan matriks segitiga bawah. Ini nanti berguna ya apabila kita menentukan, menghitung determinan dengan menggunakan operasi baris elementer. Kemudian yang teman satunya yaitu matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas terjadi apabila semua elemen di bawah diagonal utama sama dengan 0. Ini. Sama dengan yang atas, jadi sebuah matriks ukurannya 4x4. Kemudian diagonal utamanya adalah yang berwarna merah. Di bawah diagonal utama semua elemennya sama dengan 0, berarti dinamakan matriks segitiga atas. Ini berguna untuk menentukan determinan ya, dengan operasi baris elementer. Teorema yang ketiga, ini berhubungan dengan matriks segitiga atas maupun bawah. Apabila A adalah sebuah matriks segitiga, baik atas maupun bawah, yang ukurannya n kali n, sembarang ukuran, yang penting ukurannya sama, baris dan kolomnya, maka determinan dari matriks A adalah hasil perkalian elemen-elemen diagonal utama. Jadi, apabila kita diberikan sebuah matriks segitiga, baik atas maupun bawah, maka cara menentukan determinannya adalah dengan mengalihkan semua elemen di diagonal utama. Nah, contohnya begini. Nah, tentukan determinan dari matriks ini. Nah, matriks A ukurannya 4x4. Matriks A ini adalah termasuk matriks segitiga bawah. Bagaimana cara menentukan determinannya? Caranya adalah menggunakan teorema ini, yaitu karena bentuknya adalah segitiga bawah, maka determinannya adalah hasil perkalian elemen-elemen diagonal utama. Diagonal utama yang berwarna merah, berarti yang berwarna merah ini kita kalikan semua. A11 kali A22 kali A33 dan kali A44. Kita dapatkan determinannya ini. Kalau dengan angka bagaimana? Sama ya. Kita tentukan matriks A. Ditentukan sebuah matriks A bentuknya segitiga, jenisnya segitiga bawah. Kemudian kita diminta untuk menentukan determinannya berapa. Kalau kita sudah tahu teoremanya, maka langsung saja determinannya adalah 3 kali 4 kali 2 sama dengan 24.
Nah, sekarang kita cek apakah benar bahwa determinannya sama dengan 24. Kita cek. Nah, dengan cara yang tadi ya. Kita kalikan diagonal-diagonalnya. Ini tandanya positif. Kemudian yang diagonal yang lain kita kasih tanda negatif. Sehingga kita hitung determinannya sama dengan 24 sama. Jadi kita tidak boleh ragu-ragu lagi apabila kita disodori sebuah matrik segitiga atas maupun segitiga bawah, kita diminta untuk menentukan determinannya, maka langsung saja det-nya adalah perkalian diagonal utamanya. Sekarang kita masuk ke teorema yang keempat. Teorema yang keempat, apabila A1 adalah matrik sebagai hasil dari matrik A, yang mana sebuah baris atau kolomnya dikalikan dengan konstanta K, maka det A1 sama dengan K kali det A. Jadi A1 adalah matrik baru. Matrik baru ini berasal dari matrik lama A. Dengan cara matrik A ini sebuah barisnya atau sebuah kolomnya, satu barisnya atau satu kolomnya dikalikan dengan bilangan yang bukan 0. Misalkan determinan matrik A ini 10. Kemudian matrik A satu barisnya saya kalikan 2 semuanya. Satu barisnya misalnya baris 1 saya kalikan 2. Maka determinan dari matrik baru tersebut adalah 2 kali matrik A, yaitu 20. Kita contohkan saja supaya mudah. Tentukan determinan dari matrik-matrik berikut. A yang ukurannya mudah dihitung ya. Matrik A unsurnya 6, 10, 4, 8. Matrik B 6, 10, 8, 16. C 18, 10, 12, 8 ya. Perintahnya tentukan matrik dari matrik-matrik berikut. Determinan dari matrik A kita hitung dengan cara yang sudah kita ketahui, yaitu 6 kali 8 dikurangi 10 kali 4. Ketemunya 48. Tanpa menghitung, kita bisa juga menentukan determinan dari matrik B. Matrik B itu, nah kita tentukan dulu matrik B-nya. Matrik B-nya ketemunya adalah 16. Nah, matrik B dengan matrik A punya hubungan 2 kalinya. Ya. Matrik B 2 kali, determinannya 2 kali matrik A. Berarti dia punya hubungan. Hubungannya apa? Kita perhatikan bahwa pada baris pertama matrik B unsurnya sama dengan baris pertama matrik A. Tetapi baris kedua matrik B itu tidak sama, tetapi punya kaitan, yaitu apa? Kelipatannya. Jadi 4 jadi 8, 8 jadi 16, jadi 2 kalinya. Dengan demikian, karena satu baris pada matrik B, pada matrik A kita kalikan 2, maka determinan dari matrik B 2 kali matrik A, jadi 16. Demikian juga matrik C, 24. 24 kita bandingkan dengan determinan matrik A, yaitu 8. Berapa? 3 kalinya. Nah, bagaimana hubungannya? Ternyata kalau kita lihat matrik A dan matrik C, kita bandingkan, nah, barisnya tidak sama ya. Kemudian kita lihat kolomnya. Ternyata kolom kedua sama, 10, 8. Kolom 1 tidak sama, tapi merupakan kelipatannya. Jadi 6 ke 18 kalikan 3, 4, 12 itu 4 kali 3, 18, 6 kali 3, 3 kalinya. Sehingga determinan matrik C adalah 3 kali matrik A, yaitu 3 kali 8, 12.
Jadi penjelasannya determinan B 2 kali determinan, karena matrik B diperoleh dari A dengan baris kedua dari matrik A dikalikan 2. Determinan C sama dengan 3 kali determinan A, karena matrik C diperoleh dari matriks A dengan cara kolom pertama dari matrik A dikalikan dengan 3. Sekarang bagaimana? Apabila ukurannya lebih besar lagi, ya tidak masalah, sama saja. Sama saja ya. Jadi ini berlaku umum untuk matrik persegi berapa saja ukurannya. Nah, kita lihat determinan matrik B-nya. Determinan matrik B-nya kita hitung dengan cara yang awal-awal tadi adalah ketemunya 15. Nah, sekarang tanpa menghitung kita lihat apakah matrik E ini punya hubungan dengan matrik D. Unsur pertama sama, unsur kedua tidak sama, unsur ketiga sama. Sama dengan unsur matrik D, matrik E-nya. Untuk yang tidak sama yaitu baris kedua, kita lihat baris kedua pada matrik D, ternyata dia punya hubungan, punya kaitan. Matrik E itu baris keduanya itu sama dengan matrik D dengan cara dikalikan 2. Jadi matrik D-nya dikalikan baris kedua dikalikan 2, maka kita akan matrik E. Jadi punya kaitan itu, sehingga determinan matrik E itu adalah 2 kali, karena kalikan 2 kali matriks A, yaitu sama dengan 30. Kita cek ya apakah benar-benar 30. Ya, det A sama dengan 30. Kita lanjutkan teorema yang kelima. Apabila B1, ini matrik baru, adalah matrik sebagai hasil dari matrik B, bila dua baris matrik B dipertukarkan letak tempatnya, maka determinan dari B1 sama dengan lawan dari determinan matrik B. Jadi ditukar barisnya, contohnya begini. Matrik A, determinan matrik A itu sama dengan 1. Nah, sekarang matrik B kita tukar tempatnya. Matrik B itu matrik A yang ditukar posisinya. Baris 1 ditukar dengan baris 2. Maka kalau kita tahu teoremanya, berarti otomatis matrik B determinannya min 1. Negatif 1. Nah, langsung saja kita ke teorema yang ke-6. Apabila C1 adalah matrik yang dihasilkan bila sebuah kelipatan suatu konstanta dari satu baris atau kolom matrik C yang ditambahkan ke baris kolom yang lain, maka determinan C1 sama dengan determinan C2. Ini operasi baris elementer ya. Jadi determinannya tidak berubah. Contohnya begini ya. Nah, matrik A 25 38 sudah kita hitung tadi, hasilnya adalah sama dengan det-nya sama dengan 1. Kemudian matrik B ini 2578 ini berasal dari matrik A sebetulnya. Matrik B ini berasal dari matrik A dengan cara kalikan 2 baris pertama, kemudian tambahkan ke baris kedua. Kalikan 2 baris pertama, kemudian tambahkan ke baris kedua. 2 kali 2 4 tambah 3 7. Nah, 7. 2 kali 5 10 ditambah 8 18. Kalau punya kaitan seperti ini, maka determinan matrik B ya sama dengan determinan matrik A, yaitu sama dengan 1, tidak berubah. Jadi matrik B diperoleh dari matrik A dengan cara mengalihkan 2 baris pertama, kemudian hasilnya ditambahkan ke baris
diperoleh matrik B. Maka kedua tambahkan ke baris kedua, diperoleh itu ya, diperoleh B sama dengan 2, 7, 5, 18. Selanjutnya kita masuk ke bahasan inti kita, yaitu menghitung determinan dengan operasi baris elementer. Nah, kita diminta untuk menentukan determinan dari matriks A. Yang kita sudah tahu cara menghitungnya adalah ukuran 3 kali 3. Bagaimana dengan 4 kali 4? Nah, bisa kita hitung dengan OBE. Kita operasikan secara operasi baris elementer. Jawabnya kita tulis kembali matriks A dalam bentuk harga mutlak. Itu artinya menentukan kalau matrik dikasih harga mutlak dua-duanya, maka ini artinya determinan ya, artinya sudah tentukan determinannya. Dengan operasi baris elementer akan kita jadikan matrik ini matrik segitiga atas atau segitiga bawah. Kalau sudah ketemu segitiga atas segitiga bawah, baru kita kalikan determinan diagonal utamanya. Ya. Nah, kita nolkan dulu. Kita nolkan dulu baris kedua dan ketiga ya. Jadi kolom 1 di bawah 1 utama ini, di bawah 1 utama kita nolkan. Cara menolkan adalah kita kalikan min 1 baris 1, kemudian tambahkan ke baris 2. Kemudian perintah lagi kalikan min 1 baris 1, kemudian tambahkan ke baris ke-4. Dengan perintah ini kita akan dapatkan 1 utama di bawah 1 utama sama dengan 0. Untuk menentukan determinan ini kita tidak perlu mendefinisikan 1 utama ya. Karena kita tidak memerlukan eselon baris atau eselon baris reduksi. Cuma kita butuh di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama sama dengan 0. Maka yang satu ini kita nolkan. Perintahnya adalah kalikan setengah baris kedua, kemudian tambahkan ke baris ketiga. Dengan perintah ini kita akan dapatkan bahwa di bawah min 2 unsurnya 0. Nah, sekarang kita mengenolkan baris ke ini. Baris keempat ini, kolom ketiga. Di bawah ke diagonal utama kita nolkan. Caranya tinggal menjumlahkan saja baris ketiga tambahkan ke baris ke-4. Nah, kalau sudah demikian berarti kita sudah mendapatkan matriks segitiga atas. Kalau matriks segitiga atas sudah kita dapatkan, berarti kita bisa menghitung determinan dengan menggunakan teorema yang ketiga tadi. Jadi apabila diberikan sebuah matrik bentuknya segitiga atas maupun segitiga bawah, maka determinannya adalah perkalian diagonal utamanya. Sehingga kita kalikan determinannya adalah 1 kali min 2 kali 1 kali min 7 berdua ketemu 7. Determinannya sama dengan 7. Ini mempermudah pekerjaan kita. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah tentukan determinan dari matriks yang ukurannya 4 kali 4. Nah, kelihatannya sulit tetapi mudah dihitung ya. Caranya kita tulis kembali matriknya dengan membubuhkan tanda harga mutlak ya. Tambahkan harga mutlak pada kedua matrik. Artinya ini adalah menentukan, ini adalah perintah untuk menentukan determinan matriks A. Nah, sekarang kita perintahkan supaya di bawah 3 ini semuanya 0. Perintahnya adalah kalikan 2/3 baris pertama, kemudian tambahkan ke baris kedua. Nah,
Kemudian yang keempat, kalikan min 4 per 3 baris 1, kemudian tambahkan ke baris ketiga, kalikan min sepertiga baris 1, tambahkan ke baris keempat. Dengan perintah ini maka angka-angka atau elemen-elemen di bawah 3 semuanya 0. Yang lain juga berubah. Kemudian kita menolkan di bawah diagonal utama ini. Nah, yang A22 kita nolkan dengan perintah, karena unsurnya sama, ya tinggal menjumlahkan saja. Jadi min 2 kalikan min 1 baris kedua, kemudian tambahkan ke baris ketiga. Kemudian perintah yang kedua, kalikan 1/5 baris kedua, kemudian tambahkan ke baris keempat. Dengan perintah ini kita akan dapatkan matriks yang baru lagi ya, tapi nilainya sama. Terakhir kita mau mengenolkan angka di bawah min 11 ini. Perintahnya adalah kalikan 6/55 baris 2, kemudian tambahkan ke baris keempat. Kita dapatkan. Nah, terakhir kita sudah memperoleh matriks segitiga atas. Sehingga determinannya adalah 3 kali min 5 per 3 kali min 11 kali 87 per 15 ketemunya 319. Nah, selanjutnya adalah tugas ya. Soal 1, 2. Yang pertama kita diminta untuk menentukan determinannya. Yang kedua kita diminta untuk membuktikan apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengalihkan masing-masing baris, kemudian memfaktorkannya ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.